Terus Hari Pahlawan tahun berapa itu? Itu kemana Mbah? Dari Jogja? rumah. Dari rumah? Sampai Surabaya. Boy, Surabaya? Iya. Bojo muring tetap glinding. itu artinya istri ngomel tapi tetap jalan. Jalan. Oh iya. Itu bojo muring tapi tetap glinding. Itu punya soal orangnya metik juga bingung loh. Orangnya metik. Orangnya metik. Tanpa gigi kan. Orangnya metik tanpa gigi ya. Betul Mbak. Nek makin tua itu kembali ke anak kecil, betul. Itu saya setuju Mbak. Bener. Saya itu senangnya dolan. Dolan itu banyak godaan, terutama ada cewek cantik. Nanti matanya jelalatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sobat Mas Bagus kedatangan sosok inspiratif bagi kalangan tua, remaja, dan anak muda, dan anak kecil. Beliau asli Jogja, di mana beliau suka banget bermain sepatu roda dan running di jalan. Ini perkenalkan. Namanya siapa Mbah? Ya, nama saya Suprianto aliasnya Amin Sukri. Jadi panggilannya Mbah Pri. Mbah Pri. Ya. Si Mbah Amin Sukri. Asli Jogja Mbah? Asli Jogja, lahir di Cawan Argodadi, Sedayu, Bantul. Wes. Di Cawan, jadi Argodadi, Sedayu Mbah ya. Sedayu, Bantul, Kabupaten. Sebelum ngobrol soal kegiatan Mbah tentang sepatu roda, awal mula Mbah itu kerja di mana kalau boleh tahu? Saya dulu di PJKA. Terus PJKA itu kan pegawai negeri diperbantukan di perjawatan kereta api kan gitu. Ya. Waktu itu si Mbah itu cuma mau pakai SMP-nya saya kurang tinggi, terus saya merangkak dari bawah. Okay. Dari SD, jadi golongan 1A kan gitu. Lah terus sampai mengabdi sampai tahun 2010 pensiun. 2010 pensiun. Gitu. 2010 pensiun. Sebelum pensiun kegiatan Mbah Pri apa? Ya, sebelum pensiun ya saya operator sinyal, jadi saya mengendalikan sinyal kereta api. Iya, kereta api. Yang suka di palang merah itu ya, Mbak? Iya. Jadi operator itu istilahnya saya tidak mengerjakan pakai seperti ada sistemnya ya Mbak? Sistemnya. Jadi ada sistem manual, terus sistem sekarang sudah lain dengan seperti ini. Zaman dulu ya. Seperti sekarang pakai kayak dipencet-pencet itu. Cuma tinggal tekan ya Mbak ya. Beda sama dulu. Jadi saya mengalami 3 pengamanan. Manual, terus listrik ini. Oke. Terus awal mula Mbah Pri bisa tertarik terhadap olahraga sepatu roda itu gimana? Awal mulanya? Awal mulanya itu mau BT ya, BT itu bebas tugas sebelum 2010 berarti? Oke. Dari tahun 2008. 2008. Tahun 2008 itu bingung, wah oke BT bebas tugas. Mongko gajinya sih penuh, terus mau bingung, terus akhirnya teraspirasi anak kecil. Oh, dari melihat anak kecil? Ya, oke. Dia latihan di mana itu Mbak? 0 km. 0 km. Terus saya gabung sama mengatur sama instrukturnya, mbok saya gabung kakek-kakek. Boleh enggak? Bapak boleh. Oh silakan. Lah akhirnya terus gabung. Waktu itu belum punya sepatu. Itu maaf Mbah, itu komunitas atau cuman orang ngumpul biasa? Komunitas. Namanya Racing Club. Racing Club. Yang sekarang buka di Denggung. Oke. Terus 2008 Mbah masuk, belum punya sepatu. Terus dipinjami. Dipinjami? Dari komunitas? Oke. Terus? Pinjami tapi seperti kayak nyewa sehari berapa. Oke. Jadi sehari Rp1 apa berapa, atau seminggu Rupiah gitu. Oke. Awal mula apa yang dipelajari Mbah? Padahal Mbah kan enggak bisa. Ya toh, awal mula masuk terus dikasih pelajaran apa?
harus bisa memakai sepatu. Jadi garis contoh basicnya ya Mbah ya. Oke. Sepatu. Terus setelah bisa memakai, terus diajari supaya berdiri. Pokoknya tadi sudah memakai ya, contohnya memakai terus belajar berdiri. Gitu. Oke. Setelah berdiri tenang, angkat kaki kanan kiri. Gitu. Oh. Sampai dihitungi sampai. Itu satu hari berapa kali Mbah? Ya tiap kali belum ini belum kuat, belum berhenti ya? Belum istilahnya tenang. Oh, belum tenang, belum berhenti. Terus habis itu? Terus dia diajari mutar. Oke. Mutar. Ayo mutar. Sama-sama loh, sama. Oh, semuanya satu komunitas. Mutar. Setelah mutar mumet kembali. Mumet kembali. Kembali, bukan kok berhenti, mumet kembali. Oke. Sampai itu terus rahasianya kalau ada sesuatu kita nggak kuasai, insting pegang lutut. Oke, itu setelah muter ke kanan dan ke kiri. Oke. Terus habis itu ada insting pegang lutut. Itu untuk apa Mbah? Supaya kita nggak jatuh ke belakang. Oke, jatuh ke belakang. Umpamanya kita mau jatuh, ya jatuh aja, tapi lindungi tangan sampai sangat. Oh, jangan sampai nyangga ya. Nyangga. Oke. Terus lindungi kepala. Oke. Waktu itu belum pakai helm, belum. Oh, belum. Belum. Sekarang kan sudah kemajuan pakai helm. Oh gitu. Silahkan Mbah, sini Mbak. Ya. Oh ternyata prosesnya gitu. Itu berapa bulan Mbah untuk bisa lancar berdiri, terus pegang lutut dan putar ke kanan ke kiri dan bisa tenang, itu berapa bulan? Ya itu rahasianya kalau untuk pernah silat atau apa istilahnya menari itu 3 minggu bisa. Menguasai. Itu kalau sudah punya basic olahraga. Tapi kalau belum ya sampai 3 bulanan. Harus disiplin. Disiplin ya Mbak. Disiplin, tapi jangan tergesa-gesa meluncur kan gitu. Ya, kadang-kadang harus kuasai dulu ya. Anak-anak tergesa-gesa meluncur. Harus belajar berdiri, angkat kaki kanan kiri sampai tenang. Sampai tenang. Baru. Nanti meluncur bersama-sama. Oh, sama satu komunitas. Oke. Udah siap. Kayak anak kecil ya Pak ya, malah dia. Tapi banyak anak kecilnya atau? Memang saya sing tua dewe. Oh, Simbah paling sepuh. Saya anak-anak itu semua. Yang dewasa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Memang itu namanya Racing Club itu komunitas sepatu roda pemula. Oh, gitu. Sepatu roda pemula itu 2008. Sampai kapan, Mbah? Itu sampai beberapa bulan lah akhirnya saya menguasai. Lah saya gabung Joglos, Jogja Slalom Skate. Joglos, Jogja Slalom Skate. Oke. Itu di Jogja juga? Juga. Latihannya kadang di gedung itu loh, olahraga, tapi sebelah Mandala itu kan ada Mandala Krida. Mandala Krida. Itu kan ada gedung pertemuan. Oke, betul. Ya, latihan di situ. Itu tahun berapa, Mbah? Tahunnya kurang lebih sebelum pensiun atau sesudah? Oh, belum itu. Oh, belum. Setelah BT itu. Oh, setelah BT ya. Berarti habis 2010. Oke, berapa tahun itu Mbah ikut di Joglos itu? Joglos itu belum sampai tahunan, tapi kan karena saya gerakannya nggak kan akhirnya diolok-olok sama Nawang Wulan itu sudah SMP tapi juara ASEAN. Lah kok bisa diolok-olok Mbah? Awal mulanya gimana Mbah? Ya biasa itu kan kayak guyon tapi ngolok-olok gitu. Alah Simbah kok iso nyedrit kok gamping tekan kene. Mbok sik adoh Mbah gitu. Lah kira terinspirasi itu ya Mbah. Terus aku aduh tekan Jakarta. Lah gitu. Setelah bahasan nek tekan Jakarta harus ada momennya Pak.
Mamanya apa? HUT. Ya kita mau ketemu maunya HUT Kemerdekaan RI yang ke 71. Oh, HUT RI 71, Mbah dari Jogja ke Jakarta. Pakai sepatu roda. Iya. Waduh, berapa hari, Mbah? 5 hari. Capek enggak? Ya enggak, wong seneng itu. Tiap ada. Enggak tidur berarti? Ya enggak, tidur, tetap tidur. Oh, tidurnya sambil jalan gitu apa? Enggak. Oh, berhenti ya? Jadi istilahnya silaturahmi antar klub. Jadi kan menjalin hubungan. Oke. Jadi waktu itu saya masih gabung Joglos toh. Oh, masih di Joglos. Karena saya Joglos yang awal juga bendahara Joglos lah, saya dari 0 km sampai Jakarta 5 hari. Yang berangkat siapa aja, Mbak? Hah? Yang berangkat siapa aja? Mbak sendiri? Saya yang berangkat pakai sepatu roda, tapi yang pengawalnya kan pakai mobil. Oh, Mbak sendirian dari Jogja? Sendiri. Jadi tiap ada komunitas di mana daerah ada, mampir. Diampir ke. Oh, diampir ke. Terus nanti makan malam ini dan itu. Terus nanti yang mencarikan penginapan hotel mereka. Klub. Makanya contohnya pamannya dari Jogja ke kan yang ada itu waktu itu di Wates Kulon Progo. Wates. Berarti lewat selatan. Oke. Wates. Lah akhirnya dijemput di situ. Oh, disambut. Mbak datang langsung makan bareng gitu ya. Makan bareng terus diantar. Kan waktu itu masih sore, diantar bisa sampai berapa saya jalan sendiri baru cari penginapan. Oke, berarti berhenti ya, Mbak? Berhenti. Berapa orang, Mbak, itu? Yang awal berapa sama Mbah berapa? 10 orang ada nggak? Enggak. Ya navigasi itu manajernya itu sama 3 orang. Oh, 3 orang. Dari komunitas Joglos 1, yang 1 malah orangan Kediri. Oh, Kediri. Pas jalan di Jogja ayo bareng. Coba kan dia orang Kediri kadang-kadang dolan ke Jogja bawa sepatu roda. Oh, nyempetin. Berarti Mbah pas dari Jogja ke Jakarta itu secara tidak langsung kan sudah memahami. Ya, memahami skill dan mungkin trik-triknya toh, Mbah. Iya. Resepnya untuk menahan endurance atau ketahanan waktu di jalan itu apa, Mbah? Olahraga atau makanan, minuman, apa pola tidur? Kan itu kan pasti membutuhkan tenaga ekstra toh, Mbah. Ya pertama kali seneng disiplin waktu. Oh, senang disiplin. Berarti apapun itu seharusnya awalnya itu suka dulu ya, Mbak? Suka dulu, setelah itu disiplin waktu. Waktu kita jalan bagaimana, waktu kita berhenti bagaimana. Ya kebetulan waktu itu manajer saya itu orang non. Tapi kalau di jalan, Mbah, nanti kalau ada masjid ini waktunya malah mengingatkan. Toleransinya bagus. Bagus sekali. Nanti kalau ini waktunya sholat ya, Mbah, nanti harus berhenti sholat. Alhamdulillah. Ini waktunya makan ya, Mbah. Berhenti makan itu loh, makanya senang. Ya. Selain dari senang dan itu karena ya itu. Karena hubungan kedekatan yang Mbak emosionalnya bagus ya. Kalau dari total, Mbah menggeluti sepatu roda. Iya. Berapa tahun? Totalnya ini ngomong globalnya mulai dari 2008 sampai sekarang itu berarti 10 hampir terus-menerus saya itu. Iya, 15 tahunan ya, Mbak? Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya, Mbak? Bosen enggak, Mbak? Enggak. Sampai sekarang enggak bosen? Enggak. Makanya saya punya istilahnya itu bojo muring tetap melinding. itu artinya istri ngomel tapi tetap jalan. Oh iya. Itu bojo muring tapi tetap gelinding. Itu istilahnya 9. Jadi itu sudah lama itu. Sampai di mana-mana ya tetapnya pokoknya bojo muring tetap gelinding. Apa ini? Itu bahasa motivasi ya, Mbak ya. Kalau sudah sekian tahun atau sekian puluh tahun, awal mula Mbah keluar dari Jogja pakai sepatu roda tuh di mana?
Ya, Dan paling jauh mana? Ya itu. Awal mulanya kapan, Mbah? Ya tahunnya. Dan di mana itu? Kurang tahu ya kemerdekaan RI yang ke-71 tahunnya berapa tuh? Oh itu awal mula Mbah keluar dari Jogja? Ya. Oke. Terus alhamdulillah mau ada Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan itu setelah dari Jakarta. Oke. Terus Hari Pahlawan tahun berapa itu? Itu kemana Mbah? Dari Jogja. Dari rumah sampai Surabaya. Boy, Surabaya. Iya, itu waktu itu wali kotanya Ibu Risma. Bu Risma Maharini. Nah itu sebetulnya itu ada momen tersendiri. Jadi gini, Ibu Risma itu kan wali kota yang keras. Siap. Orang sepatu roda di taman Nggak boleh. dimarah-marahi. Betul, Padahal betul. itu nggak merusakkan. Nggak merusak taman. Itulah itu mau sadane tujuannya itu. Menunjukkan berarti. Oke, bahwa sepatu roda tidak merusak taman. Tapi di situ dilala ya manajer apa pembantunya itu tahu nek Simbagi kok ora itu omong lho ming putu tok. Iya. Aku le omong wis karo wartawan nang dalan. Kalah dhisik. Iya. Ya itu. Itu Jogja Surabaya berapa hari, Mbah? Itu 4 hari. Yang awal motor gede. Oh, tetap ada yang forridernya ya. Oke. Itu berarti ngepasin momen atau emang Mbah punya gagasan, oh nanti pas Hari Pahlawan aku pengen ke sana, atau enggak momennya pas terus ada usulan Mbah coba Mbah ke Surabaya ya, gitu atau gimana? Waktu itu adiknya Mas Wahyu mau nikah. Oh, putrane. Adiknya Wahyu mau nikah yang kembar itu yang itu Kediri. Oh, oke. Saya mau nikah kening sebelum itu saya memperingati Hari Pahlawan ya nek carane wong Jawa kita menghormat, setelah menghormat para pahlawan kita yang berjuang, kita punya hajat menikahkan. Ya. Nah, itu betul. Jadi runtutannya emang kayak gitu ya, Mbak. Setelah acara baru saya dari Delan kan sampai Surabaya kan mau ke Kediri kan jauh. Diantar oleh sana orang. Oh, ada yang nyambut lagi, ada yang nganter lagi. Antar pakai mobil. Karena waktunya mepet. Enggak cukup ya, Mbak. Gitu. Sampai Surabaya mana lagi, Mbak? Setelah Hari Pahlawan? Ya udah. Udah itu aja ya. Soalnya terus ada Covid. Saat itu mau keliling Indonesia, kebetulan dilalah manajer saya meninggal. Mas Zeki Mas Zeki itu bendara Joglos waktu itu manajer Mbah. Oh, seto di Covid. Saya kira itu layak. Oh, enggak boleh. Positif. Oh, positif. Hari yang keberapa ya? Terakhir itu kan sudah habis. Tapi dengan beliau maksudnya Mas Zeki itu meninggal, semangat Mbah itu masih tetap membara. Masih ya. Tapi berarti sekarang yang handle sebagai manajer putranya sendiri atau belum ada? Karena itu saya cari-cari manajer itu. Iya, itu harus benar-benar. Kan, harus benar-benar struktur toh, Mbak. Kan dia Joglos, bendara Joglos kan dia memang tahu sepatu roda. Nah itu. Ya, yang susah yang memahami sepatu roda ya, Mbak. Bener, golek manajer sing paham sepatu roda, dudu musik, ya toh. Tapi kalau mau digabung musik ya ada apa? Cocok itu, Mbak. Nanti kita rembukan bareng karo itu. Tapi dalam perjalanan Mbah dari Jogja Jakarta dan Jogja Surabaya, kendalanya apa, Mbah? Kendala di jalan, rata-rata apa? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Karena saya itu sebelum pergi jauh itu kan jalan terus mempelajari jalan. Berarti pamannya ada itu istilahnya untuk mengatasi bagaimana kan itu. Jadi saya tahu mau ini kok jalannya macet, di depan ada mobil, ya udah saya berhentinya pakai mobil. Oh, nempel di mobil? Jadi ngepir. Ini kan. Ya kalau mobil, kalau bis, Mbah? Nah, kan nempel bis juga?
Ya istilahnya nempel itu kan buat sangganan ya? Sangganan untuk berhenti. Oh iya. Kan biasanya berhenti di depan. Terus kita mau berhenti mendadak. Oke. Iya. Aja penak. Iya. Kita ngepir kan enggak kaget. Enggak kaget, benar. Nah, terus kalau sepatu roda tuh ngeremnya di mana, Mbah? Saya sampai bingung. Oh, gini. Caranya ngeremnya. Ngeremnya gimana, Mbah? Oh. Oh, gitu. Ngeremnya kan gitu penak toh. Kan enggak boleh nabrak. Mau ada cewek. Gitu. Ini Mbak. Oke. Oh, harus diimbangin ya, Mbah ya. Iya. Jadi nggak ada kan dulu kayak airlines gitu ada belakangnya buat ngerem toh. Itu malah bahaya, Mas. Ya untuk pemelatih pemula, copot aja. Oh. Soalnya kan gini, remnya di belakang. Nek orang ngerem di belakang kan mesti bisa jatuh. Wah, itu loh. Ngerem belakang kan bisa jatuh gini. Oh, iya. Copot gitu. Oh. Iya, kalau pemula malah justru disarankan dicopot. Saat itu bahaya. Ngeremnya mosok rem. Takut kebalik ya, Pak ya? Iya. Yang bahaya itu jatuh ke belakang. Iya, kan otak kecil ya. Iya. Terus Mbah, dalam satu hari Mbah paling lama berapa jam untuk running muteri Jogja? Ya saya tuh kadang-kadang menurut mood ya. Oh, menurut. Paling sedikit Pak Mane berangkat jam 8. 8 pagi. 8, 9, 10, 11. 4 jam. 4 jam itu paling. Nanti kok suasana seneng. Wah, itu iso sampai asar. Waduh. Iya. Itu muternya di mana aja, Mbah? Ya kadang kerep-kerepe karena apa ya? Senangnya saya itu jalannya itu dari Gamping. Itu Jalan Wates, terus nanti Kota Baru. Terus Paku sampai OGM. Terus nanti ke kanan ke kiri, ke kanan nanti Pakuwon Mall sampai Pakuwon Mall. Terus Pasar Condong Catur. Terus Pasar Condong Catur ke arah. Terus sampai 403 itu. Sampai apa itu namanya? Cakal. Sampai sana. Gila, itu tiap hari, Mbak? Hampir tiap hari. Apa nggak kesel, Mbak? Ya enggak kesel. Kalau dari ngapunten, gizi dari makanan apa, Mbak? Maksudnya kan kadang-kadang. Sebetulnya saya itu enggak apa ya. Soal orangnya medik juga bingung. Orangnya medik. Tanpa gigi kan. Orangnya medik tanpa gigi ya. Betul, Mbak. Makan, Mbak. Terus itu apa, Mbak? Dahari apa? Makannya apa, Mbak? Ya, biasa, apa perlu yang bergizi atau normal biasa? Enggak biasa. Biasa aja. Enggak perlu gizi karena istilahnya sepatu roda itu bukan tenaga. Tapi? Cuma orang skillnya kan orang. Sebenarnya itu kayak orang jalan aja, Mbak ya? Benar nggak sih? Seperti menari toh. Oh iya. Seperti menari toh. Benar. Oh iya. Berarti Mbah secara tidak langsung bisa nari dong? Iya. Punya bakat nari berarti ya, Mbah? Iya. Ya nari ya bisa toh. Iya. Oh jadi, gitu. Kalau ada cewek cantik ya. Iya. Walah, berarti dulu sempat belajar nari ya, Mbak? Nari mulai dari SD kelas 3 sampai SMP. Oh, ya lumayan juga. Punya namanya apa ya? Jenenge perkumpulan ya. Perkumpulan wayang orang. Oh, komunitas. Di Jogja, Mbak? Di waktu itu masih di Jogja tapi di desa Cawan Argodadi. Tempat kelahiran Mbah. Oke. Waktu running setiap hari di jalan, ada nggak teman-teman atau anak remaja atau anak kecil yang pengen gabung? Biasanya langsung ngikutin running bareng gitu? Ya, ada waktu itu ya semangatnya
sampai mendirikan kayak perkumpulan komunitas tapi namanya Jogja Fansket. Jogja Fansket. Ya, fan itu maksudnya tidak harus atlet tapi seneng. Oke. Fansket. Nah, itu tiap Sabtu dulu. Mulai dari anak-anak kecil, mulai dari ada yang juara, anak bawah bareng-bareng. Itu yang koordinator Simbah atau ada orang yang koordinator? Ada orang yang koordinator. Tapi sekarang masih ada nggak Mbak itu? Yang mendirikan ya itu mendirikan sekarang latih ini namanya apa? Jogja Inline Skate. Yang melatih itu Jogja Inline Skate. Kemarin kan saya diundang terus dikasih ini kaos. Hari 4 tahun inline skate. Jadi dia melatih dasar sepatu roda mulai dasar sampai bisa menjadi atlet. Namanya inline skate. Ya. Itu hari keempat kemarin saya dipanggil terus dikasih kaos. Dia bisa kasih uang saku. Alhamdulillah. Tapi emang jarang loh Mbah. Dengan usia sekarang Mbah berapa kalau boleh tahu? Ya lahiran 54 berapa? 67 ya? Iya. 68 tapi semangatnya hebat, masih punya aura untuk belajar apa ini? Sepatu roda dan memberikan contoh. Inspirasi lah Mbak. Kalau dari keluarga Mbak, tanggapan mungkin anak, istri dengan kondisi Mbah bermain atau menekuni sepatu roda terus kemana-mana Mbah Raning seperti ada larangan dan ada enggak ada. Cuma paling pokoknya harus hati-hati. Tapi maaf nyonya atau istrinya Mbah tahu suka sepatu roda juga? Ya enggak, tapi karena saya tak ajari men kayak aku iso berdua men iki iso berdiri terus ora diteruske. Ada kok di IG-ne Mbah ada itu. Tapi sempat diajarin, Mbah? Ya diajari, tapi enggak iso ngadeg tok. Ora diteruske wegah lho. Oh, berarti kalau orang tidak punya bakat kayak yang Mbah sampaikan tadi, nari atau olahraga sebelumnya tuh orang tetap masih bisa nggak belajar sepatu roda, Mbah? Bisa. Tapi harus emang rutin. Ya, rutin, disiplin dan rutin mengetahui pengetahuan dari instrukturnya, pengarahan dari instrukturnya itu harus diperhatikan. Itu tok. Memperhatikan kan. Sajane belajar sendiri iso tadi belajar berdiri. Tapi kan kalau kadang-kadang nggak terarah toh Mbak. Iya toh, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang kasih ilmu, kadang-kadang kan malah jadi kemaki. Rumosane paling pinter toh Mbak. Iya toh. Kalau dalam perjalanan Simbah pernah nggak Simbah ini dapat atau dipanggil acara di TV untuk profesinya Simbah ini? Ya ada. Ada. Oh. Jadi Net TV pernah di Jakarta ke sana waktu itu kebetulan sebelum Covid ya. Sebelum Covid saya perjalanan dari 0 km sampai Jakarta lah akhirnya diundang kan Trans 7, diundang kan Net TV untuk wawancara seperti ini. Iya, itu kalau orang pada umumnya tetap mempertanyakan loh Mbak. Usia Mbah sudah segitu kok lewat naik sepeda roda di jalan dan berapa hari? 5 hari ya Mbak? 5 hari. Iya, itu apa nggak drop itu Mbak? Iya toh? Enggak, seneng. Seneng, pulangnya tetap naik sepatu roda apa naik pesawat? Naik mobilnya. Oh, naik mobil. Kan yang awal kan pakai mobil. Oh iya, berarti pulang naik mobil. Kalau yang dipanggil itu terbang pulang pergi. Oh, alhamdulillah. Apa Mbah? Waktu dipanggil itu rata-rata orang tuh pengen menggali Mbah Pri itu menggali apa sih? Iya seperti itu, orang tua kok ini ditanyakan apa gitu loh. Oh iya, ngerasa aneh kali ya orang ya. Rata-rata tua kan biasanya istirahat. Iya toh. Malah tiap hari tulan. Makanya itu cocok dengan nek makin tua itu kembali ke anak kecil. Betul, itu saya setuju Mbak. Bener. Saya itu senangnya dolan. Dolannya itu banyak godaan, terutama ada cewek cantik. Nanti matanya jelalatan. Iya. Enggak apa Mbak. Pakai kacamata hitam. Kacamata jaran itu Mbak. Tapi emang
ya slog. Itu godaan ya. Ya, wajar ya Mbah ya. Ya, wajar. Orang di jalan kok ya. Kalau nggak ada cewek kan malah kita bertanya-tanya, ya toh. Itu apa ya naluri lah. Naluri ya. Jadi gampangnya seorang pria atau cewek cantik ya mesti bingung dah. Wah iya. Cantik banget ya. Iya, mengagumi ya Mbah ya. Mengagumi. Betul. Yang penting kita tetap ya fokus pada prinsip. Prinsip ya. Oke. Tapi kalau Simbah melihat anak muda sekarang itu sama nggak Simbah pola pikir anak muda sekarang dengan anak muda zaman dahulu? Karena kalau kita bicara olahraga kan era sekarang tuh lebih apa yang dia lihat di sosial media tapi tidak ke passionnya orang itu gitu loh Mbak. Iya toh? Iya. Iya, kebanyakan itu sekarang itu kalau ndak hati-hati kayak itu ke media sosial ya Mbak. Media sosial terutama apa yang udah di media banyak powernya ngikutin gitu ya. Anu ya, kalau orang Jawa bilangnya kepinginan. Tapi kalau kayak saya orang lama juga namanya olahraga itu kan sesuai dengan prinsip teman. Aku senengnya ini ya ini, gitu kan? Betul sekali. Iya kan? Dan apalagi sekarang saya itu juga sering memberi pada anak-anak kecil itu, dibelikan orang tuanya sepatu larang-larang 3 juta lebih, terus akhirnya tanding, disiplin, tanding kalah, mutung. Wah, nah itu rata-rata apa Mbak kok yang jadi anak kecil itu mutung apa? Ya itu ndak juara. Kan itu biasanya. Karena yang dilihat dia bukan proses tapi prestasinya ya Mbak. Bukan prosesnya. Makanya saya memberi inspirasi kepada anak-anak kecil itu ya, kita itu yang penting seneng, banyak teman. Soal situ itu juara itu nomor bonus. 2 bonus. Yang penting memahami dan senang kepada olahraganya itu sendiri. Kadang-kadang tuku larang-larang radindo lah itu. Wah malah ngentek-ngentek duit ya Mbak. Ya mubazir, betul saya setuju lah. Ya gimana ya, kita nggak bisa nyalain zaman juga ya Mbak. Iya. Karena sekarang kan zaman memang media. Ya media. Betul. Kalau selama Mbah running itu biasanya sendiri terus apa diikutin sama anak atau? Waktu ada itu anyar-anyare namanya ngarani. Apa tuh? Tadi manajer? Bukan. Komunitas Joglos. Bukan Joglos yang terakhir itu. Inline skate itu. Fansket. Fansket. Ya. Fansket itu anyar-anyare banyak temannya sampai 50 sampai 30. Itu sekali running? Waduh. Tiap Sabtu. Ning lama-lama sing kerjaannya tukang, udah ada bayaran. sing belajar, aku arep sinau kan gitu. Karena kumpulnya angel. Terus jadi berapa Mbak? Dari 50? Sekarang sendiri. Sendiri? Tiap hari. Tapi rutenya sama nggak toh Mbak? Setiap hari Mbah keluar running tuh rutenya sama nggak? Enggak sama. Rutenya beda-beda? Beda-beda. Yang belum pernah Mbah lewati di Jogja mana? Semua sudah saya coba. Udah semua? Semua. Saya yang naik motor aja enggak pernah semuanya, jenengan malah naik. Hampir. Sepatu roda. Kadang-kadang tersasar tempat yang tidak bisa untuk sepatu roda. Tersasar berarti kesasar Mbah? Nggih, gini, tersasar itu tersesat. Tersesat. Jadi saya nurut jalannya halus. Setelah itu terus jalan rusak. Mau kembali udah jauh. Enggak kembali. Jalannya rusak. Nah, terus itu solusinya gimana, Mbak? Jalannya ya itu jalan biasa. Jalan biasa diangkat. Jadi tetap seperti orang jalan biasa. Tidak diluncurkan kan gitu. Bukan malah sepatunya dicopot, Mbak? Enggak, lama juga. Nyopot sepatu terus pakai lama. Tetap jalan diangkat saja. Kan itu udah ada teorinya kalau
Kalau menemui jalan yang nggak halus gimana? Ya diangkat. Kalau jalannya halus gimana? Luncurkan, kan gitu. Untuk wah dicopot iya. lama. Lah pikiran saya namanya jalan grunjal itu kan tak pikir dicopot, Mbah. Enggak, joglong-joglong. Kadang-kadang diturut bukan jalan, lapangan kan gitu. Okay. Ya di jalan biasa, diangkat jalan. Jauh enggak Mbah kayak gitu? Enggak ya? Iya, enggak. Enggak ya. Tapi semangatnya Mbah tuh gila emang, istimewa. Perlu kita contoh ya, Mbah. Terus ini Mbah, kalau dilihat dari usia, pengalaman Mbah kan banyak dan usianya sampun sepuh lah gitu. Iya. Kok bisa menjaga kebugaran dan semangat itu apa Mbah resepnya Mbah? Barangkali bisa buat teman-teman notice juga, terus jadi cermin juga bahwa yang maaf ya Mbah, yang tua aja bisa, kenapa yang muda nggak bisa? Iya itu. Tuh apa Mbah? Pokoknya yang tadi itu, yang pertama senang pada olahraga yang ditekuni, kan olahraga banyak, sepak bola ini dan itu. Yang ditekuni itu harus senang dulu. Setelah senang disiplin berlatih. Fokus. Dan jangan mutungan. Nah itu. Itu makanya kadang-kadang kan dicela. Terus habis itu draw. Jangan mutungan. Seperti saya kan dulu waktu di gabung Joglo kan cacat, si baisane nyetrit gerakan yang lain, masih ada sisan. Saya kan enggak mutung. Iya, tetap langsung menggali terus ya Mbak. Itu kalau dari prinsip orang mau memilih cabang olahraga ya Mbak. Tapi kalau dari diri sendiri Mbak, cara njogo awake piye Mbak? Gitu loh. Menjaga badannya biar tetap fit, bugar, semangat itu kan nggak gampang Mbak. Iya. Itu piye Mbak? Ya kita harus makan, jangan sampai telat. Teratur berarti ya. Teratur makannya, disiplin makan, dengan diatur waktu-waktunya. Ini waktu makan, ini tidur. Karena apa ya istilahnya, waktu saya dinas itu memang tidur itu karena sering dinas malam ya. Tidur itu paling 2 jam itu udah lama. Sampai sekarang terbiasa. Terbiasa tidur sebentar. 2 jam itu lama. Itu udah balik semua Mbak tenaganya tidur 2 jam itu. Iya. Karena saya tuh waktu dinas itu operator sinyal juga kan dinas malam, terus dinas siang, terus balik lagi pagi. Kayak shift-shiftan ya Mbak. Nah itu lah kulino itu sampai sekarang ya udah. Karena terbiasa kerja seperti itu, jadi udah kayak apa ya? Kayak biasanya. Mbah boleh diminum loh Mbah. Monggo. Ya itulah. Di sana nih gitu loh Mas. Aku pikir ada vitamin sendiri, apa susu suplemen gitu loh Mbak. Enggak, biasa lah makannya seperti ini. Tapi emang istimewa Mbak. Serius, saya sebagai anak muda pun kalau boleh saya ngomong, saya tuh minder. Mindernya karena Mbah yang sudah yoswane usianya udah 68 masih tetap semangat dan berpikir positif loh. Ya kan Mbah? Sekarang orang-orang sekarang kan pikirannya kan wis tuwa ki wancine leren menikmati hari tua gitu tuh Mbah rata-rata toh. Banyak orang yang tak seneng Pak, tidak suka dan tidak mengerti. Itu wis numpak motor karo bengok-bengok olahraga nang dalan. Nah itu wong ra seneng. Ada juga yang gitu Mbak. Tapi itu tidak perlu dengarkan ya. Biasa memang aku biasa olahraga nang dalan kok tapi tidak usah dimakoi. Termasuk contoh itu untuk menjaga supaya kita tetap fokus. Dan gitu. Berarti itu sama aja kayak orang hidup ya Mbak. Kalau mendengarkan hal negatif dan kita masukkan ke hati itu kadang-kadang orang nggak bisa hidup. Iya Mbak. Nggak fokus kembali ke tujuan awal toh Mbak. Kita mau apa ya, kita fokus kayak itu.
Awarmu ora seneng ra apa-apa wong kowe ra iso. Nah, coba kowe. Benar. Ya kebanyakan kalau anak-anak sepatu roda mesti ngepen sama Sembah. Pokoknya ada acara itu saya diundang ini dan itu mesti keselnya tidak foto. Terutama jadi kalau Mbah pas apa dipanggil gitu sering diajak foto Mbah? Foto anak-anak. Kalau pas running ada nggak Mbah nyegat gitu terus tiba-tiba? Kadang-kadang ada sing kepengen tapi wedi ndak ganggu Simbah. Banyak itu. Tapi nek ndak anu ya udah, Mbah, foto Mbah. Aku orang orang sana gitu. Itu setiap running berarti ada yang foto nggak foto ya? Berarti eksis banget sih Mbah itu. Iya. Ini Mbah saya tunggu 3 hari nggak ketemu. Nggak lewatnya mubeng Mbah. Lah mau foto saya mau meninggalkan kota yang besok ini baru naikkan kelas itu padahal anak SD. Astaga. SD ibunya itu pakai motor. Saya tunggu 3 hari, Mbah. Nggak ketemu foto saya mau pindah. Iya. Keluar Jawa katanya gitu. Kalau dari Mbah sendiri Mbah, Bagus mau tanya, ada punya ide membuat akademi sepatu roda nggak Mbah? Karena dilihat dari Mbah mulai belajar, terus prestasi, karir dan sosialnya kan bagus. Ada nggak Mbah ide untuk membuat komunitas lah paling tidak, bukan akademi, komunitas sepatu roda di mana mungkin teman-temannya yang tua-tua atau yang muda-muda gitu. Ya itu sejak itu memang saya itu sering diwelingi gitu, tapi angel Mas. Untuk susahnya apa Mbah? Setua saya kan enggak, maksudnya buat kumpulan aja yang kuyung gitu loh Mbah, bareng-bareng gitu loh. Nah, yang kuyung kira-kira karena maksudnya kan saya pernah di itu hadiah sepatu roda dari Korea toh, yang dipakai anak saya Wahyu itu hadiah. Terus dia uling ning bahasa Inggris toh, artinya mbok yang seumuran bapak itu diajak. Ayo angel Pak nek untuk seumuran saya diajak, karena itu apa ya istilahnya kan dari ya hati nurani seneng terus kesadaran. Kadang-kadang orang yang pernah juara mulai dari mahasiswa itu sudah juara ya, juara dunia apa, tapi setelah nanti tua seperti Simbah males, wes enggak seneng kan itu, itu yang padahal dia sudah juara tapi justru semakin tua malah males, jenuh ya Mbah mungkin ya. Jenuh. Ada yang sudah pernah juara bahasan kuliah, wane SMP, SD pernah juara ya sepatu roda. Setelah dia sibuk kuliah, nggak mau menggeluti lagi. Nggak mau menggeluti. Banyak itu. Oh kayak gitu ya. Tapi kalau Mbah malah bukan dari orang berprestasi, malah sekarang banyak dikenal. Iya itu. Ya intinya pelajaran hidup itu nggak ada yang tahu ya Mbah ya. Gitu, bahwa profesi, prestasi, terus apa karir itu kan ditentukan dari pilihannya sendiri. Iya. Ya toh Mbah. Makanya ya itu wong sing juara we ora diendos, Simbah diendos. Saya kan ke Singapura itu diambil sertifikat. Jadi karena senang sepatu roda, saya terbang ke Singapura 4 hari karena yang mendirikan sepatu roda merek Link itu Cina tapi keturunan Singapura. Oke. Oh di endorse dari produk Link. Iya. Tuh, saya ke sana 4 hari, padahal di sana apa-apa mahal. Iya sih ya. Apa-apa mahal. Orang di sana ndak ada hutan, ndak ada sawah. Dari semua impor toh. Nah itu maka apa-apa mahal kan. Hebat. Sebelumnya Bagus terima kasih Mbah atas waktunya, atas sharingnya yang menginspirasi banget Bagus, dan semoga mendapat poin positif dari teman-teman lainnya, dan doa yang terbaik buat Mbah dan keluarga sehat selalu, dan terus jangan capek untuk mengenalkan sepatu roda.
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah.